Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live Instagram spesial Q&A bareng dengan saya, Kisah Adentia. Kita akan buka-bukaan di balik ta'aruf online Indonesia. Jadi hari ini kita teman-teman boleh bertanya apa saja. Walaupun sebenarnya harapan saya ya teman-teman bisa bertanya sesuatu yang di luar teknis gitu, atau sesuatu yang mungkin pengen teman-teman ketahui tentang ta'aruf online Indonesia gitu. Selain ta'aruf, maksudnya selain yang bersifat teknis gitu. Kalau misal sifatnya teknis kan teman-teman bisa cek tuh di postingan TOI, di YouTube, kemudian di video-videonya itu sebenarnya semua sudah ada seperti itu. Kemarin juga tim sudah buka Q&A di story untuk teman-teman yang ingin bertanya juga malam hari ini. Boleh di kolom pertanyaan ya yang ada di bagian bawah gitu. Tapi kalau misal teman-teman emang pengen sesuatu yang teknis, pengen tahu lebih jauh tentang TOI, malam ini juga saya akan menjelaskan apa itu ta'aruf online Indonesia, bagaimana prosesnya, caranya seperti apa. Nanti saya akan bantu jelaskan juga. Tapi untuk teman-teman yang lain yang barangkali ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar gitu. Maaf, bukan di kolom komentar ya, tapi di kolom pertanyaan gitu. Saya izin dulu untuk ngepin special Q&A. Kebukaan di balik ta'aruf online Indonesia. Oke. Ya, oke, bismillah. Mungkin malam hari ini saya buka langsung dengan menjawab pertanyaan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sudah bertanya terlebih dahulu di form Q&A di story. Oke. Nah, mungkin ini dulu ya. Kok admin khusus chatnya nggak 24 jam? Ya, mohon doanya ya biar TOI ini semakin berkembang, timnya juga semakin banyak, semakin bisa memfasilitasi teman-teman untuk 24 jam gitu. Karena memang kami masih terbatas dengan jumlah ta'aruf yang ratusan, dan itu belum bisa kami handle selama 24 jam gitu. Jadi mohon maaf kalau misal waktu kerjanya itu masih seperti waktu kerja orang pada umumnya gitu. Dan untuk yang weekend itu memang admin fokus untuk pasangan yang sudah menjadwalkan nazar di pekan itu gitu, atau di weekend tersebut gitu. Jadi memang kalau weekend itu agak slow respon adminnya gitu. Teman-teman buat yang ingin bertanya langsung boleh di kolom pertanyaan ya, di kolom pertanyaan nanti akan saya jawab. Kalau misal di kolom komentar tidak apa-apa, semoga nggak ke scroll aja ya. Iya, kalau lagi ta'aruf harus nunggu jadwal operasi admin buka, apalagi kalau nunggu minggu selesai. Ya betul, dan memang hari Senin itu adalah hari sibuknya para admin menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, membantu menyampaikan pertanyaan teman-teman ke calon gitu. Oke, apakah efektif? Tahapan ini nih, tahapan ta'aruf yang banyak gagal di TOI. Teman-teman udah pada tahu belum tahapan-tahapan ta'aruf di TOI itu ada apa aja? Ini mostly udah jadi user ya, atau barangkali
ada teman-teman yang baru gabung, baru berkenalan dengan Ta'aruf Online Indonesia, saya sekalian menjelaskan apa itu Ta'aruf Online Indonesia. Jadi Ta'aruf Online Indonesia itu adalah aplikasi pencarian pasangan yang sesuai dengan syariat Islam. Kami melayani mulai dari online to offline dan ditemani oleh ustadz seperti itu. Gitu. Nah, kalau barangkali belum pernah diceritakan atau mungkin sudah lama tidak bercerita tentang awal mula adanya TOI. Jadi waktu dulu itu Ustadz Yopi selaku CEO sekaligus foundernya dari TOI ini kan ngelihat ya, kalau misal di kajian itu ikhwan sama akhwat itu pasti terpisah tempatnya gitu, terpisah tempatnya, dan juga mulai berpikir bagaimana caranya mempertemukan ini antara ikhwan dan akhwat yang kalau misal kajian aja itu disekat gitu. Bagaimana cara ikhwan ingin berkenalan dengan akhwat, dan begitu pula sebaliknya akhwat ingin berkenalan dengan ikhwan. Singkat ceritanya seperti itu. Makanya hadirlah Ta'aruf Online Indonesia yang memfasilitasi teman-teman untuk bisa berta'aruf secara online to offline, dan juga yang paling penting adalah didampingi oleh ustadz seperti itu. Tadi ada yang komen, Kak, gimana caranya biar CV kita dilihat orang, apakah akun premiumnya ada tingkatan? Nggak ada. Jadi kalau mungkin ya, ini juga salah satu pembeda. Kalau teman-teman sudah pernah mencoba dating apps lain, kemudian coba TOI, pasti beda experience-nya, pengalamannya pasti beda gitu. Kalau misal di dating apps, teman-teman bisa bayar untuk profilnya itu bisa dilihat lebih banyak jangkauannya, bisa dilihat lebih banyak oleh lebih banyak orang gitu kan. Itu kalau di dating apps. Tapi kalau di Ta'aruf Online Indonesia itu tidak ada tingkatan premium gitu. Jadi premium ya premium aja gitu. Kalau misal gimana caranya biar CV kita sering dilihat orang, ya aktif-aktif lah untuk sering aktif di aplikasi, dan juga sering aktif untuk memfavoritkan. Itu yang biasanya jadi trigger orang melihat CV kita seperti itu. Nah, kembali lagi ya, untuk tahapan ta'arufnya di TOI, pertama teman-teman perlu buat CV tentu saja di website ataupun download aplikasinya. Jadi teman-teman tinggal buat CV-nya sesuai dengan template yang sudah tersedia. Kemudian kalau sudah, nanti CV-nya akan direview oleh admin gitu. Jadi teman-teman juga bisa lebih tenang, karena tidak semua orang, tidak semua yang mendaftar di Ta'aruf Online Indonesia itu kami terima. Karena setiap CV yang masuk itu akan di screening oleh admin secara manual itu. Jadi tidak semua diterima. Nah, nanti kalau sudah, nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari calon. Teman-teman bisa pilih calon. Setelah pilih calon, nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan, kemudian diterima ta'arufnya, barulah foto itu akan terbuka gitu. Barulah foto akan terbuka. Nah, setelah foto terbuka, nanti disinilah tahapan ta'aruf yang banyak gagal. Setelah melihat foto, teman-teman bisa memutuskan apakah akan lanjut atau akan membatalkan gitu. Nah, nanti kalau lanjut berarti teman-teman tanya jawab melalui admin. Setelah itu jika tidak cocok tanya jawab, maka boleh dibatalkan. Jadi ta'aruf itu tidak harus nikah ya dengan orang yang sedang berproses sama teman-teman gitu. Tapi boleh dibatalkan. Kalau cocok barulah teman-teman bisa lanjut ke nazor. Nazornya pun ada dua, ada nazor online dan nazor offline, yang tentunya dua-duanya itu baik online maupun offline itu tetap didampingi oleh ustadz seperti itu. Oke. Teh pengen nikah secara proses ta'aruf tapi bingung nggak punya guru untuk mengintai ikhwannya atau akhwatnya, bagaimana ya? Nah, kalau di TOI ini makanya kami fasilitasi salah satu yang menjadi pembeda ya, teman-teman boleh cek di tempat lain.
Yang menjadi nilai plus yang biasanya teman-teman atau user TOI itu kenapa kok kembali lagi ke TOI karena di TOI ini kita memfasilitasinya ada ustadz yang mendampingi gitu, ada ustadz yang mendampingi. Jadi kalau ketika nazar itu teman-teman perasaannya akan lebih tenang gitu, karena teman-teman tidak sendiri, ada ustadz yang menemani. Dan kalau untuk ahwat itu harus didampingi oleh orang tua atau wali gitu. Nah, nanti setelah nazar pertama teman-teman boleh berhubungan dengan keluarganya untuk bertanya lebih lanjut gitu, untuk mengintai itu tadi ya, untuk bertanya lebih lanjut tentang si calon itu seperti apa, kemudian tanya kepada temannya, itu kami persilahkan seperti itu. Yang penting tidak berkhalwat begitu. Oke. Ngajuin tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Oh ya, tadi mungkin masih nyambung sama sebelumnya ya, nazar. Apakah bisa kalau misal ikhwan dan akhwat ketika nazar di kantor TOI? Di TOI ini kantornya ada di Semarang ya. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, TOI ini home base-nya itu ada di Semarang, kantor pusatnya ada di Semarang. Tapi kalau untuk ustadz pendamping ta'arufnya itu sudah ada tersebar di berbagai kota di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali seperti itu gitu. Tapi kalau untuk di Semarang, apakah bisa nazar di kantor TOI? Belum pernah sih, sebetulnya belum pernah ada yang nazar di kantor TOI, dan memang kami rasa situasinya kurang mendukung gitu. Bukan kurang mendukung ya, tapi nanti situasinya itu seperti kantor gitu, bukan seperti rumah. Karena kan ta'aruf, proses ta'aruf itu kan lebih ke experience yang kekeluargaan gitu, experience-nya itu santai, bisa sambil makan bareng seperti itu gitu. Jadi kalau di kantor TOI bisa-bisa aja sebenarnya, cuman memang kurang kami rekomendasikan gitu. Jadi biasanya memang langsung ke rumah akhwat, ke rumah perempuan, atau di masjid terdekat, atau bisa juga di restoran yang memang punya private room seperti itu. Bentar, saya butuh ngomong dulu sama orang di rumah. Oke, lanjut ya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah TOI hanya mendampingi sampai tahap nazar saja atau hingga tahap khitbah dan pernikahan? TOI hanya mendampingi ketika nazar pertama saja, sampai nazar pertama saja gitu. Maksudnya di sini apa? Maksudnya ketika teman-teman tanya jawab itu ada fasilitas komunikasi. Makasih. Komunikasi dengan admin, dibantu oleh admin. Kemudian untuk nazarnya atau bertemu langsung dengan calonnya itu juga ditemani oleh ustadz gitu, ditemani oleh ustadz. Nah, setelah itu, setelah nazar pertama nanti, kenapa kami mewajibkan akhwat untuk ditemani oleh wali ataupun mahramnya? Karena nanti setelah nazar pertama dari pihak TOI akan menyerahkan kelanjutan prosesnya kepada wali akhwat gitu, pada wali akhwat. Jadi komunikasinya sudah melalui wali, bukan lewat admin lagi. Tapi tidak jarang juga admin itu masih dimintai tolong untuk ikhwan dan akhwat ini tetap berkomunikasi melalui admin gitu untuk persiapan kepernikahannya gitu. Dan kalau misalnya nih saya pengen konsultasi gitu, bisa atau enggak, itu bisa banget gitu. Itu bisa banget teman-teman tetap keep in touch dengan ustadz-ustadz yang sudah mendampingi teman-teman ketika nazar, ataupun bisa berkonsultasi melalui admin gitu. Dan yang terbaru sekarang, bukan terbaru sih, sebetulnya sebelumnya sudah pernah ada, tapi ini kami buka lagi untuk teman-teman yang ingin konseling
berkonsultasi secara langsung one by one melalui Zoom, itu kami sudah ada layanan konseling kembali gitu ya. Nanti konselornya ada saya, karena background saya dari psikologi, dan untuk Ikhwan saya hanya menerima akhwat ya, tapi kalau untuk konselor satunya ada CEO kita, ada Ustadz Yopi Al-Ghifari, beliau juga membuka konseling gitu, dan itu juga bisa untuk ikhwan maupun untuk akhwat gitu. Jadi untuk yang mungkin sifatnya personal, sifatnya lebih ke pribadi gitu, pengen bercerita secara langsung kepada tim TOI, itu bisa banget. Nanti setelah live ini selesai, insya Allah saya akan up posternya untuk konseling, dan teman-teman bisa daftar melalui link yang nanti akan saya sediakan. Itu ya, gitu. Jadi apakah TOI hanya mendampingi sampai tahap nazar saja atau hingga tahap khitbah dan pernikahan? Secara flow kami hanya mendampingi sampai nazar pertama saja. Tapi secara tanggung jawab teman-teman boleh banget untuk bertanya-tanya, berkonsultasi secara langsung dengan tim TOI, seperti itu ya. Karena nggak jarang juga TOI itu dapat undangan pernikahan, kemudian TOI itu diundang, ustadz pendampingnya itu diundang sebagai saksi nikah gitu. Itu sering banget gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini menarik. Setelah nazar, ini loh pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang saya tunggu-tunggu ya. Setelah nazar, seberapa besar persentase menuju pernikahan? Nah, ini jadi gini teman-teman. Kalau dari step match, kemudian lanjut ke tanya jawab, itu adalah tahapan yang paling banyak cancelnya, paling banyak batalnya gitu. Jadi setelah buka foto kemudian tidak cocok, itu banyak batalnya gitu. Tapi kalau misal sudah dari nazar, biasanya nazar, kemudian nazarnya itu biasanya nazar online, cocok, kemudian lanjut nazar offline. Biasanya yang seperti ini kalau sudah mulai startnya dari nazar online kemudian lanjut ke offline, itu 50% lanjut ke pernikahan gitu. Lanjut ke pernikahan. Ini saya bicara tentang data yang memang kami buat setiap bulan ya gitu. Jadi sekitar 40 sekian sampai 50%. Itu kalau biasanya sudah nazar, itu lanjut ke pernikahan gitu, atau lanjut khitbah atau lamaran gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa sampai 50% gitu kan? Itu bukan jumlah, mungkin kalau teman-teman berpikir 50% itu rasio yang kecil, itu boleh teman-teman bandingkan mungkin di platform lain seberapa besar persentase keberhasilannya gitu. Kalau di TOI 50% ini sudah cukup besar, termasuk besar, dan rata-rata orang-orang yang akhirnya lanjut ke pernikahan ini karena tanya jawabnya itu spesifik gitu. Jadi mereka sudah menanyakan banyak hal, sudah bertanya dengan pertanyaan yang tepat gitu ya. Pertanyaan yang memang dibutuhkan untuk diketahui tentang calon, terkait dengan ekspektasi mungkin, tentang visi misi pernikahannya seperti apa, kesehariannya seperti apa. Intinya yang dibutuhkan untuk meyakinkan diri apakah ini adalah calon yang terbaik dari Allah atau bukan gitu, itu ditanya jawab gitu. Itulah kenapa 50% itu ditanya setelah nazar itu lanjut ke pernikahan gitu. Karena biasanya yang dari tanya jawab itu sudah cocok, kemudian nazar dan ternyata cocok, itu biasanya sudah tidak ada keraguan lagi gitu. Tapi kalau misal sudah tanya jawab cocok, ada nggak yang tanya jawabnya cocok tapi setelah nazar ternyata nggak cocok? Ya ada juga gitu, karena ada faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Ada faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Dan apakah ta'arufnya kemudian disebut gagal ketika sudah nazar tapi tidak lanjut ke pernikahan? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Karena nazar, atau ini mungkin teman-teman yang belum tahu ya, nazar itu adalah bertemu dengan calon secara langsung. Kalau di proses ta'aruf itu bertemu dengan calon secara langsung, ngobrol secara langsung, dengan niat apa? Dengan niat untuk mendapati kemantapan gitu. Apakah
dia adalah calon yang terbaik untuk saya atau bukan. Apakah ada kecenderungan hati kepada dia gitu. Kecenderungan ini bukan lantas jatuh cinta yang menggebu-gebu ya gitu, tapi maksudnya ada nggak sih kecondongan hati ini kepada si calon gitu, dan mengecek kondisi-kondisi lain yang apakah betul ini adalah calon yang tepat atau bukan, atau ya cross check lah gitu. Intinya memvalidasi dari apa-apa yang sudah ditanyakan sebelumnya gitu. Dan apakah ta'arufnya disebut dengan gagal? Kalau seperti itu jawabannya tidak. Karena di dalam ta'aruf itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ketika kalian tidak sampai ke pelaminan, maka kemungkinan yang kedua adalah kalian akan mendapatkan pelajaran gitu. Jadi nggak ada kata gagal di dalam ta'aruf ya. Karena memang kalau nggak cocok, ya jangan dipaksa untuk diterima gitu. Kalau teman-teman memang tidak cocok, maka terutama kalau memang itu udah sangat punya alasan yang syar'i ya gitu, itu sangat boleh untuk ditolak gitu. Seperti itu. Untuk teman-teman yang mau bertanya, diusahakan di bagian Q&A, kolom Q&A, karena kalau misal di komen nanti khawatirnya tidak terbaca. Nazar online yang dimaksud seperti apa ya kak? Jadi nazar online ini ketika teman-teman sudah match dengan calon, setelah itu tanya jawab melalui admin lewat WhatsApp. Nah, teman-teman kan nggak mungkin dong nih kenalannya cuman online, kan pengennya kan nikah kan juga bukan nikah online kan, nikahnya offline juga gitu. Nah, teman-teman sebelum ke offline itu kami ada layanan nazar online via Zoom. Jadi sudah bukan hal yang udah sering ada nazar online itu setiap bulan itu banyak gitu yang melakukan nazar online, dan biasanya itu yang antar kota gitu. Jadi sudah bukan hal yang aneh lagi ya kalau misal kita bertaaruf itu antar kota, karena itu sering sekali terjadi di TOI, bahkan ya itu sudah hal yang wajar gitu. Jadi ketika antar kota kan pengennya memastikan dulu gitu kan, memastikan melalui Zoom gitu. Jadi nazar online itu nanti yang terlibat siapa saja. Nazar online yang terlibat itu ada pertama ada ikhwan, pasti ya, ikhwan atau laki-laki. Kedua akhwat perempuan bersama dengan wali atau mahramnya, dan yang keempat itu ada ustadz dari TOI yang mendampingi gitu. Jadi istilahnya kalau yang tadinya itu match lewat aplikasi doang, habis itu tanya jawab lewat admin via WhatsApp, nah nazar online itu ketemu langsung ya. Kalau teman-teman meeting lewat Zoom itu kayak gimana sih? Ya kayak gitu ya, kayak gini ngobrol tapi lewatnya Zoom gitu, sebelum ke nazar offline. Seperti itu gambarannya. Kalau yang ditanyain apa aja, biasanya ya kalau misal nazar online itu yang ditanyakan pertama biasanya sih Ustadz akan memperkenalkan ikhwan dan akhwat, kemudian ikhwan akhwat diminta untuk memperkenalkan diri lebih lanjut, memperkenalkan diri sendiri-sendiri, kemudian dipersilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan gitu. Seperti itu ya. Kak, apakah bisa tukar CV dan proses selanjutnya harus update jadi premium? Ya, betul. Jadi teman-teman kalau untuk buat CV itu gratis, pilih-pilih CV itu gratis, tapi kalau teman-teman mulai mau mengajukan ta'aruf, mau menerima ta'aruf, itu dikenakan biaya untuk upgrade premium gitu. Kenapa kok dikenakan biaya? Ada nih waktu itu yang protes gini, udah lah Min, disuruh bayarnya nanti aja kalau udah nikah gitu. Kalau udah nikah udah berhasil baru suruh bayar. Udahlah nggak apa-apa, kenapa sih harus pelit-pelit gitu? Wah ini jangan-jangan berkedok menjual agama nih gitu kan, menjual agama nih, masa mempersulit orang mau ta'aruf gitu katanya. Digratisin aja, kenapa? Kan cuman mengajukan ta'aruf gitu. Nah sekarang TOI bertanya nih ke teman-teman, emang teman-teman siap kalau misal kita tidak membuat itu jadi berbayar, kemudian semua orang yang niatnya itu entah niat main-main atau niat serius itu dengan mudah mengajukan ta'aruf gitu. Kan kalau misal dibuat berbayar ini, itu kan sebetulnya jadi filter tersendiri gitu. Apakah orang tersebut itu serius atau tidak? Apakah orang itu betul-betul mau berikhtiar cari pasangan atau tidak gitu. Karena untuk orang-orang yang hanya main-main, untuk orang-orang yang hanya coba-coba, dia tidak akan rela mengeluarkan uang gitu.
gitu. Yakin deh dari teman-teman di sini kan pasti ada yang mau mengajukan ta'aruf aja mikir dulu kan gitu. Mau upgrade premium aja kan deg-degan gitu. Deg-degan loh, padahal belum ada calonnya tapi udah deg-degan duluan gitu. Nah itu tanda-tanda orang yang bertanggung jawab gitu. Tapi kalau misal kita tidak kalau kita tidak berlakukan premium atau misal bayarnya di akhir aja ntar kalau nikah gitu. Orang yang namanya ta'aruf itu kan proses ikhtiar gitu. Proses ikhtiar yang bisa jadi kita berproses dengan si A tapi ternyata qadarullah bukan jodohnya, tidak sampai ke pelaminan tapi mendapatkan pelajaran gitu kan. Gitu. Kau masih takut ya kak? Mau tanya boleh nggak Ahwat? Oh ya tadi ya, jadi tukar CV dan proses selanjutnya harus update premium. Iya betul, harus upgrade premium. Tapi kalau buat CV aja, login, pilih-pilih calon itu masih gratis. Gitu. Mau tanya boleh nggak Ahwat ditemani kakak kandung perempuan dan suaminya yang bisa menjembatani nazor? Memang ketika nazor itu Ahwat wajib ditemani oleh wali maupun mahramnya gitu ya. Tapi tetap akan ada ustadz dari TOI yang menemani gitu. Kok masih takut ya kak? Nah ini kalau misal teman-teman masih ada perasaan takut, teman-teman perlu bertanya takutnya itu kenapa. Teman-teman perlu mengurai benang ketakutan, perlu mencari akar dari penyebab dari ketakutan teman-teman itu apa gitu. Karena kalau teman-teman tidak mencari tahu ya teman-teman akan selamanya takut pada sesuatu yang sebetulnya itu jangan-jangan tidak ada gitu. Jangan-jangan itu ketakutan hanya ada di kepala teman-teman sendiri, bukan ketakutan yang memang real gitu. Itu. Nah, ini sekalian ya saya juga sampaikan kalau untuk teman-teman barangkali yang masih ada kebingungan, ketakutan atau pengen cerita secara langsung dengan tim TOI, itu bisa banget karena sekarang TOI sedang buka untuk konseling bersama dengan tim TOI. Ada untuk Ahwat, ada saya dengan background saya yang psikologi, dan juga ada spesial konselor nih, ada Ustadz Yopi Al-Ghifari gitu. Itu bisa Ikhwan maupun Ahwat bagi yang mau konsultasi langsung bisa. Nanti saya share posternya ya insyaallah setelah ini. Pengen ta'aruf tapi belum ada rezekinya ya, insyaallah bagi yang sudah berniat nanti insyaallah Allah akan mudahkan jalannya, percaya aja deh, pasti Allah akan mudahkan jalannya. Oke, saya cek lagi ya pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan bagus tapi di kolom komentar ya, saya bacakan aja dari Weni Zau. Pertanyaan spesifik yang bagaimana kak yang harus kita tanyakan supaya tidak sampai pertanyaan yang berlarut-larut dan tidak berujung. Nah ini mungkin jawaban saya agak menarik ke belakang dulu ya. Maksudnya gini, pertanyaan spesifik yang seperti apa itu tergantung dari masing-masing kita, masing-masing kebutuhan kita itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman perlu berpikir hal apa yang menjadi penting untuk didiskusikan kepada calon yang akhirnya itu akan menentukan apakah dia itu yang terbaik untuk kita atau bukan. Contohnya gini ya, contohnya misal untuk saya terkait dengan harta halal dan haram itu adalah mutlak gitu. Jadi ketika saya ta'aruf, saya akan bertanya tentang pengetahuan dia terkait dengan halal dan haram, tentang akad-akad yang haram seperti itu. Saya akan cek gitu, apakah dia paham tentang akad-akad yang batil, akad yang haram atau tidak gitu. Kalau misal dia tidak tahu ya itu udah otomatis coret gitu. Itu contohnya gitu. Contohnya, atau misal lagi misal terkait dengan orang tua, ada orang tua yang tidak bisa ditinggal oleh anaknya gitu, barangkali punya orang tua yang sudah sepuh, kemudian tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain dan butuh bantuan kita. Nah itu juga perlu dikomunikasikan gitu, apakah
calon kita itu bisa mentoleransi kondisi tersebut gitu, ataukah memang misal kita boleh nggak tetap tinggal dengan orang tua, itu contoh ya, pertanyaan spesifik gitu. Atau misal terkait dengan LDM gitu, teman-teman boleh cek juga, scroll di reelsnya Toi, kita pernah up pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang menjadi top 3 atau top 5 waktu itu ya, top 3 atau top 5 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Ikhwan gitu. Begitu pula sebaliknya, pertanyaan apa aja yang sering ditanyakan oleh akhwat, itu sudah pernah kita share seperti itu. Seru ya malam hari ini, ternyata yang nonton lumayan, walaupun ini cuman pakai akun Toi doang. Makasih loh teman-teman yang sudah bergabung, senang sekali rasanya bisa ngobrol bareng teman-teman, meskipun saya ngobrolnya lewat layar ya, natap layar, ngobrol sama layar gitu. Oke, saya cari lagi. Oke, Kak, kalau proses Nasur itu yang buat grup chat WA-nya itu dari adminnya ya. Nah, ini mungkin relate sama pertanyaan sebelumnya. Proses di Toi itu kan ada proses tanya jawab. Tanya jawabnya itu melalui WhatsApp. Nah, melalui WhatsApp ini bukan lewat grup, bukan via grup teman-teman, tapi Ikhwan ke admin, admin ke ahwat, ahwat ke admin, admin ke Ikhwan gitu. Gitu, jadi bukan via grup ya, gitu. Bukan via grup. Kalau via grup nanti bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, chatnya nggak di grup, jangan-jangan mereka malah chat sendiri, personal chat, kan khawatirnya seperti itu gitu kan. Nah, tapi kalau misal setelah nazor dan berniat untuk lanjut ke jenjang berikutnya, itu nanti admin bisa memfasilitasi untuk membuatkan grup WhatsApp gitu, karena kan tetap khawatir ya, tetap tidak diperbolehkan untuk adanya interaksi berdua atau berkhalwat, kita meminimalisir hal itu. Maka boleh banget kalau misal masih melibatkan admin gitu. Jadi nanti admin akan membuatkan grup untuk tanya jawab, tapi setelah nazor gitu. Kalau setelah nazor boleh, karena kan sudah insya Allah sudah berniat ke jenjang selanjutnya ya gitu, dan banyak koordinasi yang harus dilakukan. Dan insya Allah kami juga ini kan juga ikhtiar kita bersama ya gitu, ikhtiar kita bersama. Bisa aja loh teman-teman itu cheating gitu, tapi ternyata di Toi bagi orang-orang yang cheating itu justru rugi. Karena apa? Teman-teman yang cheating itu justru tidak akan dipilih, teman-teman yang curang itu justru tidak akan dipilih. Malah untuk teman-teman nih, barangkali teman-teman yang berniat curang hari ini, ya sayang sekali ya teman-teman, kalau curang di Toi itu justru tidak akan dipilih. Karena orang-orang di sini itu ingin mendapatkan pasangan yang baik, insya Allah gitu. Kalau teman-teman udah dari CV-nya aja curang, teman-teman tahu nggak sih ada fitur report di Toi gitu. Jadi kalau misal teman-teman menuliskan, katakanlah ya, ID Instagram teman-teman di CV gitu kan, itu bakal ada user lain yang melaporkan teman-teman gitu. Coba deh, barangkali teman-teman di sini ada yang pernah kilap menuliskan ID Instagram kemudian ditegur sama admin. Karena nggak main-main ya negornya tuh, kita ada SP1, ada SP2, ada yang blokir permanen gitu. Jadi jangan salah ya. Itu seperti itu ya, semoga menjawab. Ini menarik. Kak, apakah ada kemungkinan CV itu tidak semuanya jujur atau ada modus-modus yang lain gitu? Nah, ini saya jawab ya. Saya pernah mendengar dari mohon dikoreksi, pernah mendengar dari salah satu materinya Kang Zain Permana. Nanti barangkali kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Beliau itu pernah menyebutkan di salah satu kajiannya kalau beliau praktisi psikologi, kalau manusia itu memang akan cenderung bercerita tentang kebaikannya gitu. Manusia itu akan cenderung bercerita tentang kebaikannya, karena kan kita nggak pengen dong menjatuhkan diri sendiri gitu. Secara natural itu akan seperti itu gitu. Nah, kalau ditanya apakah ada kemungkinan CV itu tidak semuanya jujur atau ada modus-modus yang lain itu, pertama, Allahu alam, kita tidak pernah tahu niatan manusia itu seperti apa. Pertama itu dulu ya. Yang kedua
tidak semuanya jujur atau ada modus-modus yang lain. Yang pertama, kita tidak pernah tahu ya niat orang itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, kalau ditanya, nah kok jawabannya Kak Gisa sangat tidak meyakinkan ya gitu. Sangat tidak meyakinkan ya. Yang kedua, teman-teman percayalah, Allah itu akan mempertemukan kita dengan orang yang sekufu. Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang sebanding gitu. Pantaskan diri kita untuk mendapatkan orang-orang yang kita layak untuk mendapatkannya juga. Maksudnya gini, kalau kita pengen mendapat orang yang jujur, maka jadilah orang yang jujur juga gitu. Maka jadilah orang yang jujur juga. Ini kenapa kalau misal kalau misal ada yang bilang, alah jawabannya klise gitu. Jangan main-main ya, melibatkan Allah itu bukan sesuatu yang klise, tapi sesuatu yang harus kita tanamkan di mindset kita untuk pertama kali ketika kita itu justru berikhtiar gitu. Jadi libatkan Allah dan percaya bahwa Allah itu akan memberikan sesuai dengan apa yang selayaknya kita dapatkan gitu. Jadi semua itu akan kembali kepada diri kita gitu. Nah, tapi kalau ditanya, lalu langkah apa yang kemudian Toi lakukan untuk melindungi user-user yang ada di sini gitu kan? Apakah dia jujur atau tidak gitu? Apa saja yang Toi lakukan? Pertama, yang jelas seperti yang tadi saya bilang ya, tidak semua pendaftar itu kami terima, karena untuk mendaftar Toi itu perlu approval, akan dikonfirmasi dan dicek secara manual oleh admin gitu. Jadi bagi yang mengisinya itu ngawur, asal-asalan, ngarang gitu ya, kelihatan ngarang, itu jelas tidak akan diterima oleh admin gitu. Itu yang pertama ya gitu. Dan juga admin ini berhak punya hak veto gitu. Punya hak veto. Maksudnya hak veto gimana? Kalau misal ternyata tidak ada yang aneh gitu. Tidak ada yang aneh dari CV-nya, tapi feeling dari admin ini mengatakan ini ada sesuatu gitu, itu biasanya admin juga akan tahan gitu. Meskipun ini sangat jarang terjadi ya, tapi memang pernah gitu. Misal fotonya kok terlihat seperti mungkin punya kecenderungan penyimpangan orientasi seksual ya, misalnya seperti itu tidak akan kami terima juga gitu. Jadi tetap istilahnya ada hak spesial dari admin gitu. Yang pertama itu, tidak semua CV akan kami terima karena akan dicek manual oleh admin. Kemudian yang kedua, teman-teman perlu upload foto. Ya, teman-teman perlu upload foto wajah full body, kemudian KTP gitu. KTP-nya pun itu pasti kita cek KTP yang terbaru itu. Jadi kalau misal nggak bisa nih, ada yang ngaku-ngaku misal ngakunya single tapi ternyata dia adalah duda beranak 4 misalnya kayak gitu, kan itu jadi kesalahan kan gitu. Makanya kenapa kami mewajibkan upload KTP, karena itu sebagai data yang bisa kami pegang untuk validasi itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, sebelum nazor itu biasanya admin akan meminta teman-teman untuk mengisi surat pernyataan kebenaran data, yang mana isinya adalah ketika teman-teman melakukan dengan sengaja maupun tidak dengan melakukan penipuan data atau pemalsuan data, maka itu bisa dibawa ke ranah hukum gitu. Kemudian yang kelima, ada juga teman-teman kan tanya jawab ya gitu. Teman-teman tanya jawab. Teman-teman sebetulnya bisa mengecek salah satunya ya, mengecek apakah dari tanya jawab kemudian nanti nazor gitu ya, itu apakah konsisten gitu. Teman-teman bisa cek apakah konsisten. Misalnya dia bilang di CV bahwa aktivitas sehari-harinya itu adalah ngaji misal. Nah, teman-teman bisa cek gitu, apakah benar ketika misal teman-teman iseng ketika nazar, teman-teman cek ngajinya seperti apa gitu. Itu kan bisa kelihatan dia jujur atau enggak gitu kan. Kemudian bisa juga misal terkait dengan hubungannya dengan orang tua misalnya. Kalau dia bilang hubungan dengan orang tua baik gitu, tapi ternyata ketika nazar ada sesuatu yang terlihat kok kayaknya canggung ya sama orang tua misalnya ya. Nah, itu kan bisa teman-teman tanyakan kembali gitu ke calon gitu. Jadi apakah ada kemungkinan CV itu tidak semuanya jujur atau ada modus-modus yang lain? Jawabannya, kita tidak memungkiri bisa jadi, dan
menurut saya pasti ada sih orang-orang yang ada yang berniat untuk tidak jujur dan ada modus-modus gitu. Makanya kita bekerja sama, kita saling kerja sama ya teman-teman. Jadi TOI sudah membuat layer-layer istilahnya. Memang untuk daftar TOI ini kan tidak sembarangan gitu, tidak sembarangan, dan kami usahakan untuk semua itu dicek secara manual oleh admin gitu. Semua prosesnya didampingi oleh tim, dari tanya jawab sampai ke nazornya, dari buat CV-nya juga itu dicek gitu kan. Jadi sebetulnya itu sudah menjadi apa namanya ya, ikhtiar dari TOI untuk membantu teman-teman memfilter orang-orang yang betul-betul serius gitu, betul-betul sesuai dengan on track gitu. Karena ini saya spill juga ya, ini kan namanya buka-bukaan ya, buka-bukaan di balik ta'aruf online Indonesia. Ada nggak user-user yang unik dalam tanda kutip? Unik itu misal ya mungkin dia itu adalah orang yang match batal, sering banget match sama orang, tapi terus sering juga batal gitu karena kesalahan yang sama terus gitu. Itu juga ada gitu, itu juga ada teman-teman. Nah tapi kan kembali lagi ya gitu, TOI juga punya catatan-catatan tertentu dari user-user tertentu gitu, yang mana ketika memang ada user dengan catatan itu pasti akan kami informasikan juga ke teman-teman gitu. Jadi TOI sudah berusaha ikhtiar TOI sedemikian rupa, dan nanti ketika nazar pun kami juga kita kerjasama, teman-teman juga cari tahu dan observasi lebih lanjut gitu, untuk mencari tahu lebih dalam terkait dengan calon ini seperti apa, dengan tetap memperhatikan syariat ya, maksudnya tidak menyalahi syariat gitu, dengan melibatkan keluarga, dengan melibatkan teman-temannya seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat apakah dia itu kooperatif atau tidak, misalnya seperti itu nanti bisa dicek gitu. Dan yang paling penting lagi dan lagi, libatkan Allah, karena kita itu terbatas, banyak hal yang kita tidak pernah tahu gitu. Jadi libatkan Allah, doa terus, istiqoroh terus setiap prosesnya. Jika memang dia adalah orangnya, maka mudahkanlah proses ini. Tapi jika tidak ya Allah, maka sebelum akad terucap, maka batalkanlah jika memang dia bukan orang yang terbaik gitu. Jadi libatkan Allah terus itu ya. Jadi TOI sudah berusaha, dan teman-teman juga harus berusaha gitu. Karena ya bayangin aja kalau misal usernya TOI aja udah 45.000, masa iya TOI nanti lama-lama kerjasamanya sama FBI dong, sama Intel gitu, harus ngintelin satu-satu usernya TOI kan. Oh Masya Allah gitu, keren banget TOI. Terima kasih Kak Ryan. Saya CV-nya ditolak, semangat. Curang gimana Kak? Curang gimana? Oh ini tadi curang yang ini ya, misal apa namanya, curang kasih ID Instagram atau tulis-tulis website gitu. Tadi saya habis negor user juga, ada yang nulis website dia di TOI, blognya gitu kan. Itu boleh nanti, tapi setelah nazor ya teman-teman, karena khawatir kalau misal teman-teman ketahuan namanya duluan, kacau nanti, bisa-bisa ada setan membisiki terus malah nggak jadi ta'aruf. Kak, kalau si Ikhwan yang mau menikah tahun 2024 misal baru siap, itu proses nazarnya disegerakan atau nunggu di tahun 2024? Ini ya, proses ta'aruf itu ketika kita mau berproses ta'aruf itu sudah dalam kondisi siap menikah. Jadi bukan nyicil dulu deh, ta'aruf dulu, nanti kan siapnya tahun depan gitu, itu salah. Jadi ketika teman-teman itu sudah memutuskan untuk berta'aruf, maka pastikan teman-teman sudah dalam kondisi siap menikah gitu ya. Maksudnya siap menikah tuh gimana? Ya kalau misalnya emang calonnya ini udah cocok, udah nggak ada alasan lain, tidak ada prioritas lain selain menikah gitu. Istilahnya kalau misal siap nikah tuh ya udah sekarang akad siap apa enggak, misalnya seperti itu gitu. Itu ekstrimnya ya itu. Meskipun ya kalau misal ditanya, ada yang nanya lagi, terus siap nikah itu yang kayak gimana Kak? Waduh, itu nanti teman-teman bisa ke kelas pranikah ya. Ini lagi ada kelas pranikah yang buka, ada sekolah pernikahan nubuah, teman-teman bisa cek di posternya TOI, ada sekolah pernikahan nubuah yang sedang open. Jadi teman-teman bisa cek dan bisa tanyakan indikator kesiapan menikah itu seperti apa ya gitu. Jadi
kami menyarankan untuk teman-teman yang sudah berniat ta'aruf itu ya sudah mempersiapkan diri untuk menikah gitu, sudah tidak punya prioritas lain, atau misal masih mentingin karir deh gitu, kayaknya gue masih nikah 3 tahun lagi gitu, tapi nggak apa-apa deh ta'aruf sekarang, kelamaan, ini bukan kredit motor, oke, bestie. Seperti itu. Kak, kalau sudah pernah menikah, terutama perempuan, sulit ya kak? Nih, sudah ada kok, sudah ada akhwat yang sudah pernah menikah, kemudian menikah melalui TOI. Maksudnya sudah pernah menikah ini statusnya janda gitu ya, maksudnya teman-teman. Itu ada juga yang menikah gitu, yang janda ketemu janda, janda ketemu janda, janda ketemu duda ada, yang duda ketemu gadis ada, yang ada semua, sudah ada semua, alhamdulillah. Sulit ya kak dapat jodoh di TOI. Mungkin Ikhwan lebih suka dengan yang belum menikah. Gini ya teman-teman, sebetulnya memang kalau misal ditanya mayoritas pengguna TOI itu seperti apa karakternya, memang mayoritas pengguna TOI itu usia millennials ya, usia millennials gitu, usia millennials, dan juga mostly memang single gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan, dan memang ada juga, meskipun itu minoritas gitu, ada juga yang ada juga yang statusnya janda dan duda, itu ada yang ketemu dengan yang belum pernah menikah, ketemu dengan yang sudah pernah menikah, itu ada juga gitu ya. Jadi dicoba aja, karena kita nggak pernah tahu Allah itu berdatangkan jodoh kita itu dari mana, lewat apa, melalui wasilah apa, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas Allah itu kan menginginkan kita ikhtiar dengan cara yang baik gitu. Maka itu adalah salah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, berikhtiar dengan jalan yang baik gitu. Daftar aja di TOI gitu. Kan nothing tulus aja gitu loh. Jadi kalau misal dapet ya alhamdulillah, kalau enggak ya nanti pasti ada waktunya gitu. Barangkali memang bukan lewat TOI, atau barangkali lewat TOI gitu. Kalau ternyata lewat TOI tapi teman-teman malah menunda-nunda gimana? Ya kapan ketemunya? Kapan ketemunya? Zaki, komen apa antum di situ? Berkali-kali mengajukan CV ta'aruf tapi ditolak terus. Tetap semangat, bestie. Bestoy, tetap semangat. Yang nazar sudah 4 kali tapi belum nikah ada nggak? Ada yang sudah bertahun-tahun, 3 tahun, 2 tahun mungkin di TOI belum nikah, ada nggak? Ada yang sudah 2 tahun jadi user TOI tapi nggak premium, ada juga. Tapi ada juga nggak yang sebulan terus besoknya nazar? Itu juga ada teman-teman. Ada yang cuma sebulan terus 3 bulan setelah itu nikah, ada nggak? Ada gitu. Jadi we never know, kita nggak pernah tahu Allah itu akan mendatangkan kapan. Tugas kita hanyalah berikhtiar gitu. Dan sebetulnya teman-teman itu nggak perlu gini loh istilahnya. Menikah itu hanya satu step, hanya satu titik di dalam perjalanan hidup kita yang panjang ini gitu. Jadi jangan hanya fokus mencari jodoh aja teman-teman, karena jodoh itu insya Allah pasti nanti kalau emang udah waktunya dan teman-teman sudah ikhtiar di sini, istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh ngoyo gitu ya. Nggak perlu ngoyo, yang penting teman-teman ikhtiar, teman-teman membuka diri. Jangan mempersulit diri juga. Maksudnya kalau misal ada yang mau ta'aruf ya terbuka gitu, jangan terus aduh gimana ya gitu. Selesaikan diri teman-teman sendiri dulu gitu. Dan jangan cuma fokus sama cari jodoh aja gitu ya, karena pasti jodoh itu insya Allah akan datang. Yang bisa kita pastikan itu adalah apakah kita ingin berikhtiar dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi, atau dengan cara yang Allah murkai, seperti itu gitu. Mbak, carikan saya pasangan ta'aruf. Nah ini juga sering ditanya, bisa nggak minta rekomendasi?
bisa nggak sih minta rekomendasi ke admin? Jawabannya bisa, tapi tidak semua mungkin bisa kami cover ya, karena kami juga apa ya, maksudnya kita ngelihat apakah CV itu spesifik atau tidak gitu. Kita akan lihat apakah mungkin dengan indikator kesamaan organisasi gitu. Itu yang biasanya kami rekomendasikan sih gitu. Misal nih ada anak yuk ngaji Semarang minta rekomendasi gitu, ya mungkin kami akan coba carikan calon-calon yang riwayatnya juga misal komunitas yuk ngaji juga gitu. Itu contoh ya, itu contoh gitu. Tapi kalau saya sih lebih enak kalau sebenarnya teman-teman cari sendiri di aplikasi dan memanfaatkan, memaksimalkan fitur filter yang ada di aplikasi gitu ya, karena itu akan lebih variatif gitu. Teman-teman bisa dari ininya. Kalau yang nge-spill pernah tampil di sebuah channel YouTube gimana ya? Pernah nemu satu akun. Oh, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, itu poin plus. Tapi kan beliau tidak menyebutkan nama, ya. Beliau tidak menyebutkan nama, nggak apa-apa. Jadi semangat nih, mudah-mudahan ada jodoh melalui Instagram ini, amin. Tapi ikhtiarnya tidak melalui Instagram ya. Ini kita tidak posting-posting CV di Instagram. Jadi pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi Ta'aruf Online Indonesia atau membuat CV di website juga bisa, ta'arufonline.id. Jadi nanti teman-teman bisa ikhtiar lewat aplikasi. Oke. Oh ya, ini ada nanya juga nih. Ini definisi buka-bukaan di balik Ta'aruf Online Indonesia ya. Saya suka pertanyaan-pertanyaan yang di luar teknis. Kalau ada yang sampai daftar 2 kali atau menggunakan 2 akun, itu apakah bisa? Jawabannya bisa. Bisa, tapi wajib lapor ke TOI. Karena kalau misal tidak lapor ke TOI malah justru akan kami blokir gitu. Karena memang ada ya orang-orang yang memang butuh untuk misal saya mau mengajukan lebih dari 5 kali sebulan gitu, bisa, tapi pakai 2 akun. Cuma ini ya teman-teman, ketika teman-teman itu, jadi sebenarnya gini, kami itu kenapa akun premium itu hanya bisa mengajukan 5 CV per bulan, itu sudah ada perhitungannya gitu. Itu sudah ada perhitungannya, sudah ada risetnya, maksudnya sudah kami perhitungkan dari tim TOI. Kenapa? Karena kalau misal ditambah jumlahnya, itu bisa jadi teman-teman justru akan tebar jaring gitu. Teman-teman justru akan tebar jaring, akan sembarangan untuk mengajukan ta'aruf gitu. Khawatirnya tuh seperti itu. Karena kalau memang teman-teman itu sudah waktunya, teman-teman pasti akan ketemu gitu. Tapi kalau misal teman-teman nih, katakanlah kita TOI bisa kasih 100 kuota pengajuan CV per bulan gitu, gak jamin kalau memang belum waktunya kok gitu. Gak akan jamin teman-teman ketemu kalau memang belum waktunya gitu. Jadi memang perlu bersabar ya teman-teman. Ketika ta'aruf itu memang perlu bersabar. Karena kenapa ya, tadi saya juga bilang di dalam ta'aruf itu hanya ada 2 kemungkinan. Tidak ada kata gagal dalam ta'aruf, karena kemungkinannya hanya ada 2. Kalau teman-teman, kemungkinan pertama, kalau teman-teman tidak sampai ke pelaminan, maka teman-teman akan mendapati kemungkinan yang kedua. Apa kemungkinan yang kedua? Mendapati pelajaran. Pelajaran apa, Kak? Pelajaran bersabar, pelajaran gimana rasanya itu di ghosting, gimana rasanya penolakan, gimana rasanya harap-harap cemas ya. Mungkin yang udah pernah tahap nazar tapi gagal, misalnya di sini nih. Udah sampai nazar tapi gagal. Aduh gitu. Aduh, kok gagal ya gitu. Pasti ada rasa sedihnya, tapi ya sudah gitu. Akan lebih cepat move on-nya ketimbang mungkin pakai cara-cara yang lain gitu. Gitu, teman-teman. Belum berani kirim CV ke Ikhwan, Kak, malah nunggu yang ngajuin. Kelamaan, Uhti. Ayo Uhti, segera Uhti. Kalau misal ada Ikhwan yang oke, segera diajukan ya. Nih, di TOI itu coba teman-teman boleh cek di live Instagram TOI yang bareng sama pasangan menikah. Itu banyak juga pasangan-pasangan yang menikah ini justru yang mengajukan pertama itu akhwat, bukan ikhwan. Ya ada juga yang ikhwan gitu. Tapi kalau memang teman-teman menemukan yang menurut teman-teman sesuai dengan kriteria gitu kan, itu diajukan saja, karena
perjalanan ini itu masih jauh gitu. Maksudnya masih jauh tuh gimana? Teman-teman mengajukan ta'aruf itu belum tentu diterima juga, teman-teman bisa jadi di ghosting juga. Tapi kan alhamdulillah kalau ternyata dia tuh terima teman-teman gitu kan. Dan jangan salah loh, ikhwan itu justru berpikir bahwa akhwat yang mengajukan ta'aruf duluan itu bukan akhwat yang agresif, tapi justru akhwat yang punya pendirian, akhwat yang berani, akhwat yang serius gitu. Jadi nggak ada yang namanya ditoi itu, aduh gimana ya ngajuin gak ya gitu, akhwat terutama, aduh gimana ya ini ngajuin gak ya, aku takutnya temen-temen ini, ayo segera diselesaikan, perjalanan masih lama, masih panjang. Jadi jangan membebani diri teman-teman hanya karena ketakutan yang tidak beralasan, oke? Itu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya ketakutan yang tidak beralasan, tapi teman-teman nggak tahu, tidak bisa mengurainya, teman-teman bisa ikut konseling bareng Ta'aruf Online Indonesia. Nanti ada konselornya untuk akhwat, bisa ke saya. Dan ada juga konselor yang spesial, ada Ustadz Yopi Al-Ghifari. Teman-teman bisa konseling langsung dengan beliau. Nanti bisa download, bisa daftar di sini. Bentar, saya chat ya di ini url.com/counseling toi. Nanti insya Allah saya post juga di story setelah ini gitu. Kalau sebelumnya udah pernah ditolak karena nggak digubris selama 3 bulan, bukan karena ditolak langsung, terus ngajuin lagi bakal malu-maluin gak sih? Nah, teman-teman sebenarnya kenapa harus malu? Kan teman-teman juga nggak kenal kan sama dia, teman-teman juga nggak kenal sama dia juga nggak kenal sama teman-teman gitu. Nanti kalau misal barangkali memang dia belum sempat baca, atau barangkali waktu itu dia mau merespon tapi sudah batal otomatis duluan, itu bisa jadi gitu. Kemudian teman-teman mengajukan lagi, terus dia ngelihat, oh ini kayaknya udah pernah ngajuin deh, tapi kok waktu itu belum aku terima ya, terus dia terima, siapa tahu gitu loh. Jadi intinya gini sih teman-teman, selama ikhtiar teman-teman itu tidak menyalahi syariat, hanya karena teman-teman ngerasa malu, ngerasa takut, itu coba diurai kembali ketakutannya ya. Apakah ketakutannya itu ketakutan yang beralasan atau tidak gitu. Malu itu kenapa sih? Malu itu muncul seharusnya ketika kita itu berbuat dosa. Kalau kita tidak berbuat dosa sesuai dengan syariat, tidak ada larangan, maka janganlah takut, janganlah malu, selama teman-teman niatnya baik, seperti itu gitu. Nih seru sekali malam hari ini ya, Masya Allah. Terima kasih banyak, ini 60 sekian orang yang join di ini. Cuek aja kak, pura-pura aja lupa. Ini Uhti, halo Tika, ini Masya Allah ya. Pura-pura aja lupa. Betul, tapi memang harus noting tulus sih, biar kita tidak terlalu kecewa ya kalau sudah berharap sama manusia. Lagi kapan ada fitur yang bisa lihat berapa kali nazar? Dicatat ya. Tim Toi minta tolong dicatat ini. Berapa kali nazar? Sudah berapa kali nazar? Kalau kemarin udah ada request, ada tandanya dong kak, yang udah pernah kita ajuin ta'aruf tapi ditolak gitu, itu juga sudah ditampung gitu. Nah siap, semangat yuk teman-teman. Oke guys gitu. Kayaknya seru ya kalau misal ini, coba tulis di komen ya, kalian pengen gak sih kalau misal dibuatin forum ngobrol antar user gitu? Pengen gak dibuatin forum kayak gitu, misal via Zoom, ngobrol bareng sama tim Toi, sharing antar user? Coba ya di komen, baik Ikhwan maupun Akhwat ya, tapi nanti pasti tidak akan kita jadikan satu. Kak, mau tanya, kalau pengajuan ta'aruf itu batal sebelum dibaca itu kenapa kak? Bisa jadi karena dia belum aktif sih. Kakak yang bikin seru, komunikatif sekali.
Sebetulnya saya tadi agak-agak takut gitu ya, agak takut saya ngobrol sendiri, tapi ternyata kalian menyimak. Terima kasih sekali, Masya Allah teman-teman. Kalau ngajuin ke seseorang yang udah pernah nolak kita, gimana kak? Mencoba percobaan kedua ceritanya. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting apa? Kalian siap untuk ditolak lagi nggak? Siap nggak? Atau misal pernah sih, saya pernah lihat ada user yang mengajukan ke 2 kali, bahkan sampai 3 kali gitu. Dan akhirnya dia yang diajukan ini kesel dan minta tolong admin untuk sampaikan tolong sudah berhenti mencoba kembali kepada saya gitu, karena emang getol banget sampai 3 kali gitu. Jadi kalau percobaan kedua ya oke lah gitu, bisa dicoba lagi. Pengen kak, oke. Kalau semisal domisili saat ini di luar negeri, nulis di CV-nya bagaimana ya, tidak ada pilihan luar negeri. Disesuaikan dengan ini, Masya Allah ya, beberapa user kita itu memang sedang, biasanya sih kuliah di luar negeri atau kuliah S2 sih biasanya, kuliah S2 di luar negeri atau sedang ada dapat kerja di luar negeri. Nulis domisilinya gimana, nanti ditulis sesuai dengan KTP aja, tapi nanti di bagian deskripsi diri nanti dicantumkan kalau sedang berada di luar negeri itu. Sering-sering aja buat kayak gini, sangat membantu. Oke, insya Allah boleh sih, tapi kalau pakai Zoom nggak bisa. Pengen dong, seru nampaknya. Aduh sayang, deg-degan nih. Mau dibuatin antar user. Pengen kak, seru kayaknya saling support dan mendoakan sesama jomblo. Ini ya, sharing antar jomblo. Wis. Oh tapi kalau yang untuk konseling yang tadi saya bilang, itu konselingnya one by one ya, maksudnya via Zoom tapi satu persatu gitu. Tapi kalau tadi yang saya tawarin, mau nggak ada forum khusus gitu, itu another case ya. Tapi kalau banyak yang mau, nanti coba kita bicarakan pada tim. Maksa sampai 3 kali itu namanya bukan ikhtiar. Iya, saya sedang S2 di luar negeri, Masya Allah. Hidup jombloan deh, jomblowati. Aduh ini seru banget, Masya Allah, udah sampai jam 8:30 lebih. Yuk, saya kasih extend waktu 10 menit kalau masih ada yang mau bertanya. Banyak gak sih yang gagal ta'aruf karena masalah beda budaya? Kalau ini beda budaya, kalau spesifik maksudnya gini ya, spesifik, oh ini beda banget gitu, itu kami belum pernah membuat persentasenya sih sebenarnya gitu. Tapi beda budaya ini biasanya sih kalau udah sampai tanya jawab itu jarang ya gitu. Maksudnya jarang tuh gini, karena biasanya udah kelihatan dari sukunya dan dari domisilinya gitu. Jadi mereka udah temen-temen tuh sebenarnya udah tahu gitu. Misal nih Jawa sama Batak gitu, kayaknya nyambung nggak ya gitu. Itu sih gitu. Kak, apakah akun Toi bisa dihapus karena sudah menikah tapi tidak lewat Toi? Bisa banget, teman-teman bisa request ke admin untuk dihapus permanen datanya. Teteh, saya baru aja gagal karena kami beda latar belakang pendidikannya. Masya Allah, nggak apa-apa Teh. Insya Allah, Allah itu sedang menyelamatkan Teteh dari jodoh orang lain. Masa diselamatin sama Allah dari yang bukan jodohnya nggak seneng? Seneng dong, pasti. Tidak ada yang namanya gagal dalam ta'aruf. Pasti kan dapat pelajaran kan? Insya Allah. Begitu. Wih, ini nih. Kan misal ada yang akad misal ada yang akad pas nazar, ngurus administrasinya gimana? Sejauh ini di Toi yang paling ekstrim itu saudara Zikri Zaki. Kalau teman-teman pasti tahu ya, Zikri Zaki, coba keluar antum di kolom komentar. Jadi yang sejauh ini, yang paling ekstrim sejauh ini ya,
itu bukan akad. Jadi nazar pertama itu tidak akad tapi langsung dikhitbah, langsung dilamar. Itu ada. Salah satunya adalah saudara Zikri Zaki, host favorit kita semua ya, yang biasanya nge-host. Itu beliau juga nazar pertama langsung khitbah calonnya yang sekarang jadi istri gitu. Tapi kalau misal ada yang akad pas nazar, ngurus administrasinya gimana, itu belum pernah ada sih gitu. Belum pernah ada akad pas nazar. Dan kalaupun ada ya kemungkinan itu berarti kan nikah siri terlebih dahulu ya gitu. Kenapa sama Mas Zaki? Jadi Mas Zaki ini nazar pertama waktu itu sama calon yang sekarang udah jadi istrinya, ketika nazar pertama itu langsung dilamar gitu. Jadi nazar pertama itu udah kenalan dan langsung dilamar detik itu juga, saat itu juga gitu. Cara chat adminnya buat hapus akun gimana Kak? DM aja bisa, langsung DM aja. Ini tadi udah ya, menurut Akhi atau Ufti mengajukan ta'aruf lebih dulu atau menunggu saja pengajuan ta'aruf datang kepada kita? Tadi udah terjawab ya. Jangan menunggu, tapi mulailah terlebih dahulu. Temen saya nyaranin untuk ta'aruf dengan lebih dari satu orang, katanya untuk jaga-jaga kalau gagal dengan yang satu bisa lanjut proses dengan yang lainnya. Gimana tuh pandangan dalam syariat? Mungkin kalau saya tidak berkompeten ya kalau misal untuk menjawab secara syariat itu seperti apa gitu. Nanti saya bantu tanyakan ke Ustadz Yopi. Tapi yang sependek yang saya tahu, kalau masih dalam ta'aruf itu sebetulnya kita bisa aja ta'aruf dengan banyak orang gitu istilahnya ya gitu. Kecuali kalau sudah dikitbah. Kalau sudah dikitbah itu tidak boleh, atau sudah dilamar itu tidak boleh, karena istilahnya itu udah di tag gitu ya gitu. Makanya Zaki kan gercep tuh langsung dikitbah kan saat nazar pertama gitu. Nah, tapi memang mungkin saya bicara dari sudut pandang alur proses di TOI ya. Kalau alur proses di TOI itu teman-teman memang bisa mengajukan ta'aruf ke 5 orang setiap bulannya. Tapi ketika teman-teman sudah match dengan salah satunya ini, maka teman-teman harus menyelesaikan ta'aruf dulu dengan si orang yang teman-teman match ini dulu. Biar apa? Biar teman-teman itu fokus. Karena kalau kita tadi bilang ya, jaga-jaga ta'aruf lebih dari satu orang, jaga-jaga kalau yang satu gagal masih ada yang lain. Ini tuh bukan ajang apa ya istilahnya ya, bukan ajang ada cadangan gitu tuh, bukan gitu. Tapi kan tujuan kita itu fokus mendalami satu orang dulu. Kalau cocok maka ya alhamdulillah insya Allah lanjut. Dan kita akhirnya tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena kalau kita membanding-bandingkan ya kita tidak akan pernah mendapati orang yang sempurna juga gitu sebetulnya gitu. Jadi kalau di TOI memang harus selesai dulu dengan si A gitu. Kalau misal si A ini sudah selesai ini maksudnya gini ya, misal match kemudian tanya jawab, selesai itu tidak harus sampai ke nazar ya. Tapi kalau selama tanya jawab atau bahkan melihat foto aja nggak cocok, itu boleh dibatalkan gitu. Barulah bisa match dengan yang lain. Tapi kalau dengan yang satu ini belum dibatalkan, masih kondisi match, masih on progress, maka tidak bisa berta'aruf, tidak bisa bertanya jawab dengan calon yang lain. Seperti itu gitu. Tapi kalau misal udah mengajukan CV terus belum ada respon, apakah karena si yang diajukan itu POK-nya sudah habis? POK ini dari sudut pandang kita ya. Nah, ini barangkali teman-teman yang belum tahu, POK itu adalah fitur untuk mengirim pesan instan berupa notifikasi yang itu nanti bisa dibaca, karena ada pilihan kalimatnya gitu kan. Nanti cek di story ya, nanti insya Allah setelah ini saya angkat juga. Di feed juga ada apa itu fitur POK, jadi teman-teman bisa kalau di TOI kan nggak bisa kirim pesan ya, tapi ini ada pesan instan dengan template yang sudah tersedia. Teman-teman bisa pilih kalimatnya yang mana gitu, biar si calon itu segera merespon pengajuan ta'aruf dari teman-teman begitu.
Iya betul, mirip saran teman aku. Semisal udah nazar dan saling terima nih, berarti udah lepas dari toi ya, dan setelahnya tergantung keputusan kedua belah pihak mau lamaran kapan dan nikah kapan. Iya, betul sekali. Jadi toi itu hanya mendampingi sampai nazar pertama saja. Gitu. Tapi kalau masih mau konsultasi, mau masih melibatkan admin untuk proses tanya jawabnya, dibuatkan grup WhatsApp, itu boleh banget gitu. Jadi istilahnya apa ya? Toi ini tidak hanya sekedar aplikasi, tapi Toy ini kami tuh pengen banget jadi teman berproses teman-teman gitu, teman berproses teman-teman hingga bertemu dengan pasangan terbaiknya, insya Allah jodoh dunia akhirat, seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kita tuh seneng kalau misal kami tuh seneng kalau misal dilibatkan gitu. Justru kami itu sedih kalau misal ada teman-teman yang nikah tapi nggak ngabarin, terus ada yang nggak tahu tapi diem aja, nggak nanya gitu. Itu tuh justru sedih gitu. Jadi kalau nggak tahu tanya, kalau nggak tahu tanya, bingung tanya, mau konsultasi tinggal konsultasi, ada di posternya ya, bisa konseling juga gitu. Gas apa nih? Gas LPG. Tapi saya belum pernah menggunakan POK kak, mau nyoba tapi kayaknya bagian untuk ngirim POK-nya nggak tersedia. POK itu baru bisa dipakai kalau sudah mengajukan ta'aruf ya. Jadi misal saya mengajukan ta'aruf kepada A gitu, saya mau mengajukan ta'aruf kepada si A, tapi ya itu saya bisa ngepok atau kita bisa kirim POK pesan template tadi gitu kepada si A gitu. Tapi nggak bisa saya kirim POK ke si B kalau saya nggak mengajukan ta'aruf gitu loh maksudnya. Ngerti nggak sih? Semoga ngerti ya teman-teman. Oh iya, teh mau nanya lagi nih, untuk sebaran ta'arufnya senasional ya teh. Ta'aruf online Indonesia bisa diakses dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri itu juga bisa diakses via website gitu. Jadi sebarannya itu memang untuk warga negara Indonesia gitu. Cuman kalau untuk nazur online bisa ya di mana aja. Cuman kalau untuk nazur offline-nya kami baru ada tersedia di 17 kota yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman itu bertaruh dengan orang-orang di luar pulau yang saya sebutkan tadi. Karena kenyataannya memang ada yang menikah dari Sulawesi, ada yang Kalimantan ketemu Sumatera, Sulawesi ketemu Sulawesi, orang Jawa yang kerja di Papua terus akhirnya ketemu jodohnya juga ada gitu. Jadi banyak sekali kemungkinannya ya. Sebulan boleh ajukan CV 5 ya kak, itu bisa diajukan sekaligus. Iya betul, bisa diajukan sekaligus. Tapi ya udah 5 tuh nunggu mereka ngerespon ya gitu. Untuk mengajukan kak, berarti itu ngirim POK-nya di bagian CV-nya kak atau di bagian mananya? Iya, cek di bagian mengirim CV. Terus buka di profilnya, nanti teman-teman ada fitur POK-nya. Begitu sudah ya, sepertinya sudah cukup banyak teman-teman saya menjawab pertanyaannya. Haus sekali. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung, sekitar 60 lebih teman-teman yang bergabung sudah bergabung di malam hari ini. Ini mungkin saya jawab satu pertanyaan yang ini juga sering ditanyakan, teh Toy bisa nggak jadi perantara nggak kalau misal calonnya yang mau ta'aruf itu udah ada tapi nggak ada perantaranya? Jawabannya bisa, nanti tinggal chat admin aja gitu, karena barangkali ada perhitungan akomodasi yang lain gitu, karena kan kita memperhitungkan ya domisilinya mana, seperti itu gitu. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah bertanya, yang sudah berkomentar, sudah menanggapi, yang membuat saya tidak merasa sendiri meskipun saya ngobrol sendiri dengan HP saya hari ini, tapi saya tidak merasa sendirian. Terima kasih banyak atas antusiasnya, pertanyaannya, teman-teman sekalian. Saya berharap semoga kita bisa bertemu secara langsung. Barangkali nanti Toy ada acara offline juga, atau misal
ketemu tim Toi di jalan gitu, boleh banget untuk disapa gitu, karena kita senang sekali kalau bisa ketemu sama teman-teman, apalagi ketemu live Instagram aja seneng, apalagi ketemu langsung gitu kan. Dan ini saya mau mengingatkan saja untuk teman-teman barangkali yang butuh ingin berkonsultasi secara langsung one on one via Zoom, teman-teman bisa daftar di tinyurl.com/counseling Toi, TOI-nya besar. Nanti saya insya Allah akan upload di story setelah ini. Teman-teman tinggal klik aja, tapi memang konselingnya berbayar ya, jadi memang ini untuk teman-teman yang membutuhkan ruang-ruang khusus gitu, ruang khusus untuk bertanya, berkonsultasi, atau sekedar curhat seperti itu bisa banget ya. Terima kasih banyak teman-teman, saling mendoakan untuk teman-teman yang di sini juga. Kita semoga teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir, yang menonton malam hari ini, semoga Allah berkahi ikhtiarnya, Allah jadikan ikhtiar teman-teman itu berpahala, bernilai pahala, bernilai amalan yang diterima insya Allah. Karena kan kita meyakini, dan itu sudah harus kita yakini, karena memang Allah sendiri yang menyampaikan ya, bahwa Allah itu menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Jadi teman-teman tolong jangan insecure, tolong jangan ada rasa takut-takut lagi kalau teman-teman itu merasa tidak layak dan lain sebagainya. Karena Allah sendiri, masa Allah sudah bilang kalau teman-teman itu pasti ada jodohnya, teman-teman sendiri ragu sih gitu. Masa iya teman-teman lebih percaya sama dirinya sendiri yang tidak sempurna ini daripada Allah yang sudah berkata gitu kalau memang dari kita itu pasti ada jodohnya. Ini tuh hanya soal waktu kapan Allah akan mempertemukan kita dengan jodoh terbaik, dan waktu bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu kita ini itu dalam berikhtiar gitu. Apakah berikhtiar dengan cara yang baik atau tidak, apakah kita hanya disibukkan untuk mencari pasangan padahal tujuan hidup kita itu bukan menikah loh teman-teman. Seperti itu gitu ya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada masukan-masukan, kritik dan saran, boleh disampaikan melalui DM Instagram. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon doakan juga, semoga Toi bisa memfasilitasi teman-teman, bisa membersamai teman-teman sampai bertemu dengan jodohnya, tetap dengan sesuai dengan syariat, dan Allah mampukan Toi untuk bisa sampai eksis sampai akhir zaman nanti, sampai kiamat insya Allah. Gitu ya. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair teman-teman semua. Selamat beristirahat.